Halo Sobat Ngulik, selamat datang di Ngulik Sains. Karena yang kelihatan biasa, belum tentu sederhana. Bayangkan kamu berada di sebuah kota kuno yang dikelilingi tanah kering. Tapi di tengah kota, berdiri sebuah taman raksasa. Pepohonan tumbuh bertingkat-tingkat, air mengalir dari bawah ke atas, dan tanaman hijau terlihat seperti menggantung di udara. Namanya Taman Gantung Babilonia. Tapi ada satu masalah besar. Kita bahkan belum yakin taman ini benar-benar pernah ada. Loh, kalau begitu, siapa yang pertama kali menceritakannya? Taman Gantung Babilonia terkenal sebagai salah satu 7 keajaiban dunia kuno. Konon, taman ini dibangun di kota Babilonia, wilayah yang sekarang berada di Irak. Cerita tentang taman tersebut menggambarkan sebuah struktur bertingkat yang dipenuhi pepohonan dan tanaman. Yang membuatnya luar biasa bukan hanya ukurannya, tetapi lokasinya. Babilonia berada di wilayah Mesopotamia yang memiliki lingkungan relatif kering. Jadi, pertanyaan paling logis adalah, bagaimana orang zaman dulu bisa membawa air ke taman yang berada di tempat tinggi? Kalau benar taman itu ada, mereka membutuhkan sistem irigasi yang sangat cerdas. Salah satu teori menyebut bahwa taman tersebut mungkin menggunakan sistem pengangkatan air. Air dari sungai atau sumber air di bawah harus dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Bagaimana caranya? Ada beberapa kemungkinan. Salah satunya adalah perangkat seperti screw pump yang bekerja dengan prinsip memindahkan air menggunakan ulir. Ada juga teori tentang sistem ember atau wadah yang bergerak terus-menerus. Namun, kita harus hati-hati. Tidak ada bukti arkeologis yang cukup untuk memastikan sistem irigasi tertentu benar-benar digunakan di Taman Gantung Babilonia. Jadi, kita sedang membicarakan hipotesis, bukan fakta yang sudah terbukti. Dan justru disinilah misterinya menjadi semakin menarik. Tradisi kuno sering menghubungkan taman ini dengan Raja Babilonia bernama Nebukadnezar II yang memerintah pada abad ke-6 sebelum Masehi. Ada cerita bahwa taman tersebut dibangun untuk istrinya yang merindukan lingkungan hijau dari daerah asalnya. Kedengarannya romantis. Bayangkan zaman sekarang, sayang, kamu kangen kampung halaman? Iya. Oke. Lalu besok dibangunkan taman bertingkat di tengah kota. Tapi lagi-lagi, cerita ini berasal dari tradisi sejarah kuno. Dan bukti langsung bahwa Nebukadnezar II benar-benar membangun taman tersebut belum ditemukan. Sekarang kita masuk ke bagian yang membuat para sejarawan dan arkeolog terus penasaran. Babilonia sudah digali dan dipelajari selama bertahun-tahun, namun tidak ditemukan struktur yang bisa dipastikan sebagai taman gantung. Tidak ada prasasti Babilonia yang jelas-jelas mengatakan, saya Nebukadnezar membangun taman gantung. Padahal raja-raja Babilonia meninggalkan berbagai catatan tentang proyek pembangunan mereka. Ini membuat teka-tekinya semakin besar. Bagaimana mungkin salah satu keajaiban dunia kuno tidak meninggalkan bukti yang jelas? Bayangkan kalau ada arkeolog menemukan sebuah taman besar. Ini pasti taman gantung. Temannya menjawab, buktinya? Ya, tamannya. Sayangnya sejarah tidak bekerja sesederhana itu. Kita membutuhkan bukti yang bisa dihubungkan dengan sumber sejarah dan konteks arkeologis. Nah, muncul sebuah kemungkinan yang sangat menarik. Ada sejarawan modern yang mengusulkan bahwa cerita tentang taman gantung mungkin sebenarnya berkaitan dengan Niniwe, bukan Babilonia. Niniwe adalah ibu kota kekaisaran Asyur dan terletak tidak jauh dari Mosul modern di Irak. Raja Asyur Senacherib diketahui memiliki proyek taman dan sistem pengairan yang sangat mengesankan. Ia bahkan membangun kanal dan saluran air untuk membawa air dari daerah yang lebih tinggi menuju wilayah sekitar Niniwe. Sebuah relief kuno juga menggambarkan taman bertingkat dengan pepohonan. Apakah ini sebenarnya taman yang kemudian dikenal sebagai Taman Gantung Babilonia? Kita belum bisa memastikan, tetapi kemungkinan ini membuat cerita menjadi jauh lebih menarik. Terlepas dari apakah Taman Gantung benar-benar ada di Babilonia atau tidak, teknologi pengelolaan air masyarakat Mesopotamia memang nyata. Mereka membangun kanal, bendungan, dan sistem irigasi untuk mengendalikan air. Dan ini sangat penting, karena peradaban di Mesopotamia berkembang di antara sungai besar seperti Tigris dan Efrat. Masalahnya bukan hanya kekurangan air, terkadang justru kelebihan air dan banjir yang menjadi masalah. Jadi kemampuan mengendalikan air adalah salah satu dasar penting bagi kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. Artinya, gagasan tentang taman bertingkat yang membutuhkan sistem air yang rumit tidak sepenuhnya mustahil secara teknologi. Yang belum pasti adalah, apakah taman legendaris itu benar-benar pernah ada seperti yang diceritakan. Dan disinilah Taman Gantung Babilonia menjadi berbeda dari kebanyakan keajaiban dunia kuno. Piramida Giza, kita masih bisa melihatnya. Petra, kita masih bisa berjalan di antara bangunannya.
tembok besar China sebagian besar masih berdiri. Tapi Taman Gantung Babilonia mungkin justru menjadi keajaiban yang paling misterius karena kita tidak tahu pasti apakah bentuk legendarisnya benar-benar pernah ada. Bisa jadi benar-benar ada, bisa jadi ceritanya dibesar-besarkan, atau mungkin kisahnya merupakan gabungan dari beberapa taman dan teknologi nyata dari dunia Mesopotamia kuno. Sampai sekarang, teka-tekinya belum selesai. Jadi, apakah Taman Gantung Babilonia benar-benar ada? Jawaban paling jujur adalah kita belum tahu pasti, dan justru itu yang membuatnya menarik. Karena dalam sains dan sejarah, mengatakan belum tahu bukan berarti gagal menemukan jawaban. Itu berarti kita masih membutuhkan bukti. Mungkin suatu hari penggalian baru akan menemukan petunjuk yang mengubah cerita. Atau mungkin kita akan menemukan bahwa legenda ini sebenarnya berasal dari tempat lain. Yang jelas, manusia Mesopotamia memang memiliki kemampuan luar biasa dalam mengelola air dan membangun sistem irigasi. Dan mungkin dari situlah lahir salah satu kisah paling indah dalam sejarah. Sebuah taman hijau di tengah dunia yang kering. Karena yang kelihatan biasa belum tentu sederhana. Sampai ketemu di Ngulik Sains.